yang paling banyak mengecap penderitaan di masa Orde Baru itu kan memang P3 sama PDI ya. Betul. Bukan Makanya bukan PDIP ya, PDI. PDI, Heeh. ya meskipun orangnya masih sama ya, artinya Bu Ya. Mega juga gitu. Yang waktu itu ya saya yakin kita sama-sama mengalami peristiwa Kuda Tuli karena kebetulan kantor kita Di bersebelahan kan Bang. sebelah-sebelahan ya. Jadi kita mengikuti betul bagaimana Bu Mega itu di apa di manufacturing sebagai musuh negara Ya. dan kemudian dibuat sebagai enemy of the state ya, musuh negara yang harus dihabisi Ya. waktu itu. Bagi saya sendiri secara pribadi, Orde Baru juga meninggalkan kesan yang sangat buruk. Di samping otoriter, kejamnya luar biasa. Ya. Saya selalu contohkan di mana-mana ada seorang, waktu itu almarhumah ibu saya ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Daerah Istimewa Jogja, dan ada full timer P3 yang bernama Agung Syahida. Namanya tuh Agung Syahida Bang. Ya. Itu betul-betul insya Allah mati syahid. Karena dia dibunuh oleh orang-orang yang menggunakan seragam Golkar di kantor DPW P3 yang sampai sekarang masih menjadi kantor DPW P3 di Jalan Badran di Jogja. Itu saat proses kampanye Iya. dan pembunuhannya itu dilihat oleh kawannya yang lain yang bersembunyi di balik tong. Sampai dia itu tidak kuasa untuk membuka tong itu karena saking takutnya, karena dikuliti kepalanya Bang. Jadi kepalanya dibelah begitu, dia full timer berusaha untuk melompat dari dinding belakang dan kepegang sama orang-orang yang menggunakan seragam banom-banomnya Golkar pada waktu itu. Dan tidak ada proses hukum. Tidak ada proses hukum. Itu satu. Saya sendiri dan saya waktu itu mendampingi ibu saya untuk menyelenggarakan jenazahnya. Jadi tahu persis, kita ke kamar mayat, kemudian melihat bagaimana ini terbelah begitu ya. Iya. Masih kecil, saya masih kelas 1 SD. Tahun 82. Kemudian tahun 87 saya baru kelas 6 SD. Saya mengalami juga sendiri bagaimana rumah saya diserang oleh orang-orang yang menggunakan seragam Golkar. Semua kaca-kaca di rumah dipecahi gitu ya. Kemudian saya sedang berdiri di depan mobil itu ditabrak pakai wilis begitu sedemikian rupa sehingga saya terpelanting begitu. Jadi memang sangat membekas, sangat membekas, dan itu yang diserukan oleh Ibu Mega. Hanya kan pengalaman traumatik ini kan tidak dipahami bagaimana traumanya dan kisah secara penuhnya oleh generasi Y dan generasi Z. Karena mereka yang lahir di tahun 90-an sudah tidak merasakan bagaimana otoriternya Pak Harto gitu ya, dan rezimnya pada waktu itu. Saya pribadi juga, orang tua pada waktu itu almarhum ayah saya juga mengalami bagaimana karena menolak sebuah kenikmatan, menolak tawaran menjadi duta besar waktu itu. Karena disertasi almarhum ayah saya yang mempertanyakan tentang upaya mendemokrasi Pancasilakan negara kita waktu itu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga menjadi dubes pada waktu itu kan seperti dibuang begitu. Nah, karena menolak, itu bagaimana rumah kita setiap saat diamati oleh intel yang nongkrong dalam bentuk tukang becak yang nggak pernah pergi dari tempatnya begitu ya. Jadi itu yang saya kira dicoba diingatkan yang menetap oleh biasa tukang rokok ya. Tukang rokok gitu. Jadi memang pengalaman ini kalau diceritakan mungkin buat Gen Y, Gen Z, apa sih ya kira-kira ya gitu. Karena mereka nggak merasakan itu. Mereka hari ini usianya kan 30 tahun, ya 20 tahun. Jadi dengan kita-kita yang pada waktu kecil merasakan bagaimana tekanan itu terjadi, bagaimana kekuatan-kekuatan anti-Islam pada waktu itu dengan mengatasnamakan rezim Orde Baru itu menginjak-injak masuk ke masjid di kompleks saya, di Masjid Sudirman itu, di Kompleks Kolombo di Jogja, yang itu betul-betul menginjak-injak nilai-nilai Islam pada saat itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini nggak ditangkap karena hari ini masyarakat Indonesia itu kan cepat pelupa. Ya, jadi kita itu tuh mudah memaafkan dan mudah lupa. Sehingga memang ini yang harus kita
remind lagi, harus kita ingatkan kembali. Harusnya kan mudah memaafkan tapi jangan mudah lupa ya. Iya, itu dia. Kami memaafkan tapi kami tidak lupa gitu. Saya kalau ingat-ingat begitu cerita-cerita seperti itu ya, kita ingat kasus yang dialami oleh almarhum Pak Subhan ZE. Iya, betul. Itu kan sadis banget kalau menurut saya. Saya tahun 80 itu pergi ke Mekah. Harus jelaskan dulu Bang, Subhan ZE ini siapa gitu. Ya, Subhan ZE ini kan tokoh NU, Ketua ya. umum, Ketua pengurus umum besar NU, Nahdlatul Ulama. Yang ketika itu beliau luar biasa, ya, diterima oleh seluruh kekuatan Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, ya, karena dia dekat sekali dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yeah. Ketika itu ada kekhawatiran dia akan mencalonkan diri jadi presiden kan? Iya. Nah, makanya waktu dia pergi haji dihabisi. Itu mobilnya terbalik tuh, CJ7-nya tuh terbalik antara jalan Jeddah ke Madinah. Saya hafal betul tikungannya itu. Memang tikungannya tajam. Ya sengaja lah. Kalau masa orang mati di tikungan di jalan lurus ya kan, terbalik kan. Memang dicari tikungan tajam supaya ada alasan ini karena meninggal. Normal. Padahal kan tidak normal. Ya. Pada waktu itu Pak almarhum Pak Subhan salah satu pengganyang Orde Lama. Ya. Dan sangat populer gitu di era awal Orde Baru. Dan populer sekali. Ya, betul. Hampir setiap hari itu dulu majalah Express ya. Ada majalah, mungkin belum lahir. Belum. Belum ada Tempo waktu itu. Jadi majalah Express, ada beberapa majalah-majalah yang pada masa awal-awal pada masa itu ya. Itu memuat, itu cover story-nya sering sekali. Saya waktu itu mungkin masih sudah SMP ya. Iya. Sudah SMP, jadi sudah mulai baca-baca majalah. Jadi kalau bapak saya beli majalah, saya ikut baca. Gitu. Jadi itulah yang kita lihat ya, hal-hal kekejaman Orde Baru kepada kehidupan tokoh-tokoh politik kita pada masa lalu. Betul. Nah itu kan yang dikhawatirkan jangan terulang lagi ya. Iya. Bahwa kompetisi politik ini, ya, kontestasinya jangan sampai terulang lagi dengan menggunakan cara-cara yang seperti itu. Yeah. Itu kan yang harus dihindari ya. Nah sekarang kan sekarang tidak lagi kejam Bang dalam konteks penggunaan kebengisan politik untuk melakukan penekanan fisik, tidak. Ya, sekarang ini semacam stick and carrot. Ya, bisa dikatakan ada hadiah, reward, dan punishment begitu, ada hukuman. Jadi dikasih rewardnya itu yang paling gampang untuk masyarakat menengah ke bawah, ya dilakukanlah upaya masifikasi bantuan sosial. Bantuan langsung tunai dibesarkan jumlahnya, diperpanjang masanya. Ya, kalau zaman Pak SBY dulu menjelang 2009 hanya 3 bulan saja, ini kemudian, BLT ya. Ya, judulnya BLT ya, dan hanya tunai saja. Sekarang sudah bervariasi, sudah berkembang itu, sudah menjadi bantuan langsung tunai, kemudian bantuan pangan non tunai, 10 kg beras, ditambah lagi rice cooker, ada lagi 5 rice cooker itu 500.000 loh Bang, eksemplar ya, 500.000 piece dibagikan kelas upper lowest, jadi yang paling bawah tapi agak naik sedikit lah. Di atasnya lagi bantuan pangan non tunai. Di atasnya lagi ada rice cooker. Di atasnya lagi kelas menengah hari ini diberikan pembebasan PPN untuk pembelian properti. Semula hanya sampai harga 2 miliar. Beberapa waktu lalu direvisi sampai dengan harga 5 miliar. Jadi kelas menengah pun dalam tanda petik itu disogok begitu dengan kebijakan.